Halo semuanya, balik lagi dengan Epic Camera. Kali ini kita akan bahas hasil kamera dari Samsung M22. Namun seperti biasa ya, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita akan jelasin dulu spesifikasi singkat dari HP ini. Di sini terdapat 4 buah kamera, di mana kamera utamanya sebesar 48 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel lagi makro, dan terakhir ada 2 megapiksel hanya sebagai depth sensor. Dan untuk menu kameranya kayak gini. Nah, untuk di menu potret kayak gini, kita bisa mengatur kira-kira mau sebokeh mana. Kemudian untuk di menu foto kayak gini untuk menu-menunya. Dan kalau misalnya nih kita mau pergi ke lensa wide, ya kita tinggal switch aja kayak gini, maka kita akan langsung pindah ke lensa wide. Kita tinggal klik kembali, maka kita akan kembali lagi ke mode normal. Dan kita akan coba untuk lihat pada bagian settingnya. Nah, untuk settingan kameranya kayak gini. Kita bisa lihat untuk beberapa pengaturan ya, seperti ada QR code, kemudian juga ada video. Nah, untuk di video ini kita bisa mengatur stabilisasinya. Jadi udah support yang namanya stabilisasi. Data yang diperoleh dari GSM Arena itu katanya OIS, tapi kita lihat nanti ya untuk hasilnya apakah bener OIS atau masih AIS. Ya, nanti kita lihat di hasilnya aja ya biar lebih jelas. Nah, untuk di video juga sama ya. Di menu video, ketika kita mau ambil lensa wide-nya, kita tinggal switch aja kayak gini untuk pindah lensanya. Nah, untuk pada bagian resolusi, sayangnya kita nggak bisa sampai ke 2K ataupun ke 4K. Jadi masih hanya mentok di Full HD 30 fps. Untuk 60 fps pun juga nggak ada. Nah, untuk menu lainnya di sini ada menu Pro, ada menu panorama, malam, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup komplit ya untuk bagian menu-menu lainnya kayak gini. Nah, biar gak penasaran teman-teman, mending langsung aja yuk kita lihat hasil kamera dari Samsung M22 ini kayak gimana. Oke, jadi ini adalah contoh hasilnya. Kira-kira gimana menurut teman-teman ketika pertama kali melihatnya? Wow ya, jadi ini benar-benar bagus banget hasil kameranya dari Samsung M22 ini. Dari HP yang pernah saya review di angka 2an lah ya teman-teman, untuk HP Samsung ini salah satu yang terbaik gitu. Kita bisa lihat ya dari sisi detail, warna ini bagus ya. Namun sayangnya ini kita nggak bisa melihat langit yang biru karena sekarang kan kondisinya emang mendung ya. Jadi jarang banget kita bisa melihat langit yang cerah. Jadi walaupun pagi ya kayak gini hasilnya tetap nggak akan ada langit biru. Jadi jarang banget teman-teman. Tapi kita lihat ya untuk hasil kameranya ini udah benar-benar bagus banget, dynamic range juga udah cukup, dan overall sih kalau untuk masalah kamera di M22 ini saya nggak terlalu bermasalah ya. Jadi semuanya oke-oke aja. Dan kalau menurut teman-teman gimana sih, kira-kira udah cukup atau belum misalnya kita gunakan buat foto-foto sehari-hari. Nah, kemudian untuk malam hari ini hasilnya. Nah, ini contoh untuk hasil yang night mode-nya dihidupin. Hasilnya itu akan lebih wah dan detailnya itu lebih dapat, apalagi soal warnanya. Jadi ini benar-benar bikin hasil gambarnya itu lebih oke gitu ya teman-teman. Dan akan meminimalisir noise-nya. Hasilnya kayak gini ketika di malam hari. Kita bisa lihat untuk yang non night mode ini, contoh untuk yang night mode tidak dihidupin ya teman-teman. Jadi kalau yang tidak dihidupin itu nggak ada tanda airnya, tapi kalau dihidupin itu ada tanda airnya untuk night mode-nya ya. Kemudian untuk kamera depannya kayak gini ya, saya suka banget untuk kamera depannya. Kamera belakang, kamera depan ini nggak terlalu bermasalah teman-teman. Ini lebih ke natural, warnanya juga jelas, saturasinya juga mantep, pas ya, komposisinya juga oke. Jadi nggak terlalu bermasalah untuk kameranya. Ini contoh ketika kita foto di rumah, hasilnya kayak gini. Kemudian untuk malam harinya, mungkin ini yang kayaknya butuh peningkatan ya untuk malam hari, karena di beberapa foto tuh ada yang sedikit kurang detail pada bagian wajahnya, agak sedikit blur gitu. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi cahaya yang cukup, ini akan membuat gambarnya itu lebih bagus lagi. Kemudian untuk video, ini contoh video di lensa utama menggunakan resolusi 1080p di 30 fps, dan untuk stabilisasinya di onin. Hasilnya kayak gini. Gimana? Menarik ya? Kita bisa lihat ya, hijau-hijaunya juga oke, detailnya juga oke, stabilisasinya mungkin ini sih yang nggak kurang ya. Kalau menurut saya sih ini mungkin AIS ya lebih tepatnya ya, bukan OIS. Kalau OIS sih
apa ya, kan optikal ya, seharusnya kan lebih smooth gitu ya ketika digunakan buat jalan. Ya, yang penting gambarnya bagus ya teman-teman ya. Kemudian untuk malam harinya kayak gini. Ini contoh malam harinya di 1080p di 30 fps, untuk stabilisasinya juga di onin. Kita akan coba untuk buat jalan nih, apakah akan jedet-jedet gitu atau enggak ya. Kalau enggak terlalu jedet-jedet berarti kemungkinan besar ini emang OIS ya. Tapi kalau OIS tuh biasanya jedet-jedetnya itu keterlaluan gitu kalau di malam hari. Ya, ternyata memang masih jedet-jedet gitu ya teman-teman ya. Tuh bisa lihat ya. Kita coba untuk buat jalan lagi. Tuh ya, masih kelihatan jedet-jedetnya. Cuman emang sih ini nggak kayak yang Ace-nya, misalnya kayak Ace-nya Redmi, Ace-nya HP lain lah yang masih pakai Ace gitu teman-teman. Ini masih lebih sedikit smooth ya, walaupun emang sedikit jedet-jedet gitu. Kemudian untuk kamera depannya hasilnya kayak gini. Nah, ini contoh kamera depan dari Samsung M22 ya. Kita bisa lihat ya untuk hasilnya emang agak sedikit goyang-goyang karena ternyata untuk di kamera depannya tuh belum support yang namanya stabilisasi. Tapi untuk gambar oke ya, teman bisa menilai sendiri juga. Hasilnya juga bagus. Ini saya suka sih karena kemarin kita bahas A03s itu kecewa banget ya. Ya maklum lah, harganya pun kelewat 1 juta ya. Tapi ini emang benar-benar bagus kok teman-teman, ada harga, ada rupa. Kemudian untuk malam harinya kayak gini. Ini contoh video malam hari kamera depan dari Samsung M22. Ini kondisinya emang gelap sih teman-teman. Jadi kita coba untuk tes juga dalam kondisi yang cukup gelap, dan kita coba tes juga nanti dihadapin ke cahaya. Kemudian untuk lensa wide-nya hasilnya kayak gini. Ini contoh hasil foto lensa wide dari Samsung M22. Ini kayaknya nggak terlalu ada perbedaan cukup jauh ya dari lensa utama. Cuman memang untuk hasilnya itu memang lebih bagus di lensa utamanya ya. Jelas banget sih, kan beda lensa juga. Tapi kalau dari hasilnya ini udah cukup lumayan kok. Misalnya kalau kebutuhannya hanya digunakan untuk sosial media. Sedangkan untuk malam harinya dari lensa wide kayak gini. Ya cukup lumayan, cuman emang untuk lensa wide-nya itu lebih banyak noise-nya, dan untuk detailnya itu kurang ya daripada di lensa utamanya. Kemudian untuk hasil-hasil lainnya kayak gini. Gimana menurut teman-teman, apakah sudah bagus atau belum? Kemudian untuk videonya ini yang mungkin saya suka ya, karena untuk di lensa wide itu pasti hasilnya akan lebih smooth dari lensa utama. Ini hasilnya kayak gini. Ini stabilisasi on dan resolusinya 1080p di 30 fps. Memang untuk warna ini agak sedikit pudar ya daripada lensa utamanya. Cuman untuk kualitas stabilisasi ini lebih bagus.
Kemudian saya coba untuk tes malam hari ya menggunakan lensa wide-nya. Ini semuanya stabilisasinya on dan hasilnya kayak gini. Ya emang beda ya untuk hasilnya dari lensa utama, tapi untuk kualitas oke, kayaknya nggak terlalu bermasalah. Kemudian untuk lensa makronya hasilnya kayak gini. Nah, dengan resolusi 2 megapiksel ini udah cukup lumayan ya, hasilnya tuh detailnya oke dan warnanya juga oke, jadi kayak nggak beda gitu dengan lensa utamanya. Ini bagus sih untuk lensa makronya, karena biasanya kita dapat makro tuh burik gitu ya, nggak terlalu jelas, tapi ini di Samsung M22 kita dapetin yang beda. Kemudian untuk bokeh, nah ini hasilnya kayak gini. Ini bokehnya saya ambil menggunakan tripod ya, jadi semuanya auto, nggak ada yang ngatur, jadi saya tinggal letakin aja HP-nya, saya tinggal foto aja kayak gini untuk hasilnya. Ya lumayan sih, cuman nggak terlalu kelihatan natural ya, bokehnya tuh terlalu kayak dipaksa gitu. Tapi kalau untuk kualitas oke ya, kualitas bagus, detailnya oke. Oke, halo teman-teman, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan Samsung M22. Ini kita ngetes bagian mikrofonnya ya, dan teman-teman bisa menilai sendiri untuk kualitasnya. Kalau dari sisi gambar ini udah oke banget. Jadi selama saya ngetes Samsung yang di harga 3 juta ke bawah, ini kayaknya yang cukup lumayan juga teman-teman. Kalau misalnya kayak di bawah 2 juta gitu untuk Samsung, untuk kualitas kamera kayaknya belum dapat yang bagus ya. Untuk yang terakhir yang Samsung A03s saja ya ngecewain banget. Tapi kalau untuk ini udah bagus banget ya. Ini cukup rekomendasi kayaknya teman-teman untuk teman-teman beli.